Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 7 kebersamaan masih ya. Subtema keempat kebersamaan di tempat wisata, kemudian pembelajaran ke-1. Sebelum belajar, yuk kita berdoa ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, langsung kita mulai ya. Di sini kita simak dulu PowerPoint yang Pak Guru berikan ya. Di sini ada subtema 4 kebersamaan di tempat wisata ya, pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel antara lain adalah sebagai berikut. Cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Lanjut, di sini. Ya, menentukan nilai pecahan sesuai gambar. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Misalnya, saat menyatakan pecahan dari sekumpulan benda seperti contoh berikut. Ada 2 buah ayam. Kemudian satu ayam ini kalau kita bagi dari kumpulan ini adalah masing-masing bernilai 1/2. Yang ini pun bernilai 1/2 karena ini merupakan bagian dari keseluruhan ya. Ini merupakan bagian dari kumpulan 2 buah ayam. Pelajaran berikutnya, membuat hiasan gambar dari bahan alam. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah tanah liat. Tanah liat dapat dibuat menjadi karya 3 dimensi seperti gerabah, keramik, dan patung. Selain tanah liat, bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah daun kering. Daun dapat dimanfaatkan untuk membuat hiasan bentuk benda tertentu. Ini ya, kita udah lihat. Ini tadinya dari tanah liat, mobil-mobilan. Kemudian di sini ada juga sama mobil-mobilan yang dibuat dari daun kering ya. Nah, di sini ini merupakan karya 3 dimensi ya. Ini merupakan dari bahan tanah liat berupa model atau patung mobil-mobilan, sedangkan yang di bawahnya ini juga 3 dimensi ya. Karena di sini bahannya dari daun-daunan ya. Jadi ada tebal dikit ya, tapi lebih tepatnya ini 3 dimensi, ini 2 dimensi ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Oke, ini untuk pelajaran kedua. Sekarang kita lanjutkan di buku PowerPoint ya, di PowerPoint lagi yang berikutnya ini ya. Ini ada kebersamaan di tempat wisata. Setiap libur panjang anak-anak biasa berwisata. Dia pergi berlibur bersama keluarganya. Dia berlibur ke kebun binatang. Di kebun binatang mereka melihat tingkah aneka binatang. Keluarga dia sangat bahagia. Oke. Oke, di sini dengarkan dongeng asal usul nama kota Surabaya yang ada di buku siswa. Selanjutnya kerjakan latihan berikut.
Ya, di sini ada pertanyaannya. Untuk dongeng kita langsung saja ya ke lihat di buku pun sama ya, ada dongeng halaman di sini di buku tema. Maaf, tolong dibuka buku tema juga, buku tema halaman 166 ya, asal usul kota Surabaya. Di sini ada sebuah cerita mengenai asal usul kota Surabaya. Sama-sama kita simak saja di pembelajaran YouTube kali ini ya. Oke, asal usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan.
buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton dan mendengarkan dongeng Sura dan Buaya. Pertanyaannya adalah satu, mengapa? Baik, di sini ada penjelasan ya, sekalian aja kita simak. Apa Sura dan Buaya selalu bertengkar? Karena mereka selalu berebut mangsa. Karena mereka Pertanyaan selalu kedua, berebut mangsa. bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membuat kesepakatan, yaitu berupa perjanjian. Pertanyaan ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Karena Sura melanggar janjinya. Yang keempat, kisah Sura dan Buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Yaitu, kita harus hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati. Oke ya, Pak Guru rasa cukup. Kita tadi di sini ya, baik, kita sudah jawab juga nih tadi semua ya, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita lanjut lagi di PowerPoint berikutnya. Berdasarkan bagian gambar yang diarsir, nyatakan pecahannya. Kita ambil pensil kita, beri warna biru ya. Baik, di sini ada gambar persegi dibelah 2, dibagi 2 sama besar, maka bernilai 1/2. Kemudian ada sebuah persegi panjang dibagi 3, satu nilai bagiannya bernilai 1/3. Ini ada gambar persegi dibagi 4 sama besar, satu bagiannya bernilai 1/4 ya. Kemudian hubungkan gambar berikut sesuai pecahannya. Yuk kita buat, ini ada 3, kalau satu bagiannya bernilai 1/3. Kemudian ini ada 2, satu bagiannya bernilai 1/2. Oke, sekarang kita ganti warnanya karena akan nabrak. Ini ada 4 bagian, satu bagiannya bernilai 1/4 gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Di Surabaya terdapat kebun binatang, banyak hewan dipelihara di sana. Anak-anak berkeliling melihat hewan-hewan yang ada. Para pengunjung sangat senang. Ani dan beberapa temannya melihat ikan. Ikan ada yang dipelihara di kolam ataupun akuarium. Mereka memperhatikan ikan-ikan secara teliti. Mereka ingin membuat patung ikan. Patung dibuat dari tanah liat. Ya. Buatlah patung ikan sesuai kreasimu. Nah, kalau kamu ingin membuat patung ikan, kamu bisa menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan, seperti tanah liat, kemudian minyak goreng, kemudian cat, kemudian alasnya berupa triplex atau kertas tebal dan air. Langkah-langkah membuat patung ikan. Aduklah tanah liat sampai tercampur merata dan halus. Buanglah pasir atau kerikil di dalamnya. Lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Kemudian lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket ya. Kemudian bentuklah tanah liat seperti ikan keinginanmu. Kemudian rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket.
haluskan bagian-bagian yang belum merata. Buatlah ukiran-ukiran sisik pada tubuhnya, kemudian jemur sampai kering, lalu cat sesuai keinginan dan keringkan. Oke, pembelajaran ini kita lanjutkan dengan buku tema ya. Baik, kita tadi sudah baca cerita tentang Surabaya. Jadi asal-usul kota Surabaya ini, sura ini adalah ikan hiu sura, baya ini adalah buaya. Jadi namanya Surabaya. Dulu hewan ini hewan yang di laut, ini hewan yang di darat, berkelahi memperebutkan makanan ya. Dia bilang yang hiu sura, makanan saya yang ada di air, buaya makanan saya yang ada di darat. Sepakat. Kemudian ya di tengah perjalanan malah terjadi pelanggaran perjanjian ya. Baik, kan tadi udah dilihat ceritanya ya. Kita sekarang mau jawab pertanyaan lagi ya. Tadi udah dijawab ya sama Bu Guru, tapi sekarang Pak Guru hanya mengulang saja. Mengapa sura dan buaya selalu bertengkar ya? Bertengkar ya karena berebut makanan dan daerah kekuasaan ya. Kita bisa lihat di cerita ini ya, tapi ini kalian lihat di buku aja nanti ya. Kemudian Pak Guru hanya menulis yang Pak Guru tadi baca ya. 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Itu membuat perjanjian. Mereka berdua membuat perjanjian ya, antara buaya sama siapa? Mereka berdua ya, antara buaya dan ikan hiu sura ya. Membuat perjanjian. Oke. 3. Mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Ini jadi karena ikan hiu sura melanggar perjanjian. Dia datang ke sungai mencari kan sungai itu masih, kalau bagi buaya masih dibilang darat ya, tapi ikan sura bilangnya itu udah masih air. Dan waktu perjanjian katanya kan hanya 2 ya, yang air di ikan sura, wilayah ikan sura, yang buaya di darat gitu ya. Oke, nomor 4. Kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal usul kota Surabaya. Kemudian nomor 5. Bagaimana pendapatmu supaya kita hidup bersama? Pendapatnya yaitu kita harus saling menghormati, menghargai, menolong, dan saling membantu orang lain. Ini ya, ini yang harus kita lakukan. Baik, di sini ada buaya dan ikan sura dibagi 2 wilayah, jadi separuh-separuh ya. Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Misalkan di sini buaya ya, wilayahnya 1/2. Ini tadinya pada satu wilayah ya, di sana berdua rebutan, akhirnya sepakat mereka dibagi 2. Yang ikan buaya ini 1/2, setengahnya. Kemudian wilayah yang ikan sura
juga dibagi dua itu setengahnya, 1/2. Wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Wilayah hiu sura adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Oke, di sini ada soal ya. Nyatakan pecahan yang diarsir di bawah dalam pecahan. Ya, kita ambil pensilnya. Ini 1 bagian dari 4 bagian berarti 1/4 ya. Ini 1 bagian yang diarsir dari 3 bagian berarti 1/3 ya. Ini 2 bagian yang diarsir 1 berarti 1/2. Ini dibaginya sama besar, jadi kita cukup menghitungnya dengan mudah. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Ambil pensilnya lagi. Kita lihat ini 1/2. Ini ada ini ya. 1 bagiannya dari 2 bagian berarti 1/2. 1/3 ini. Ya, ini ya. Oke, ini saya tambahin lagi, terpotong tadi. Kemudian ini 1/4, yang ini 1 bagiannya ya, kasih warna yang beda ya, kasih warna oranye. Ini 1/4 bagiannya kebalik ya. Oke, sebentar, dari sini ya, ini yang gitu ya. Kita lanjutkan lagi dengan bacaan lagi ya. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siswa melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Oke, betul ya. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Sini ada lihat ya. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahan: tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alas berupa triplex atau lainnya atau kertas, dan air. Sini ada langkahnya. Langkah membuat: siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Kemudian lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Kemudian lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket ya. Kemudian bentuk bagian buaya seperti gambar. Di sini ada gambar seperti ini ya. Ada langkahnya. Langkah pertama, langkah kedua dibentuk seperti ini. Yang ketiga dibentuk dengan alat seperti pinset atau sendok. Nomor 4. Kemudian nomor 5 dibuat matanya ya. Nomor 6 dibentuk seperti ini. Nomor 7 bagian kaki. Nomor 8 bagian punggung ya. Kemudian rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng supaya nggak lengket. Jemur sampai 2 hari supaya tidak pecah. Amplas permukaannya supaya halus. Cat sesuai keinginan dan keringkan. Baik, itu materinya sudah selesai ya untuk hari ini. Kita akan lanjutkan esok. Terima kasih banyak Pak Guru, mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa berdoa dan ucapkan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.